Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbahagia sekali pada hari ini saya bisa hadir di sini di forum pelatihan budidaya dan kesehatan ternak serta pengelolaan limbah di Pesantren Muamalat Solidarity Boarding School Kota Janto. Acara hari ini adalah atas undangan daripada pihak Bank Indonesia ya, yang telah ada kemitraan bekerjasama dengan dosen Universitas Syahwala, di mana salah satu rekan kebetulan saya kenal dengan Ibu Dr. Zarnisa ya, mungkin pernah bekerja sama di dalam hal mengaplikasikan pengeringan kabut serai blok beberapa waktu yang lalu. Saya mendapatkan kesempatan ini untuk bisa berhadir bersama Bapak dan adik-adik sekalian. Jadi penghormatan saya kepada Ibu Dr. Zarnisa, kemudian ada Ustadz Azam di sini tadi, Bapak Insinyur Mudasire, kemudian seluruh yang berhadir, saya ucapkan selamat ya. Semoga acara kita pada hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang diamanahkan, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sedikit mungkin terkait dengan satu teknologi pengeringan. Namanya itu alat pengering terowongan Hohenheim Aceh. Nah, alat pengering terowongan Hohenheim ini saya pelajari waktu saya menuntut ilmu di negara Jerman. Jadi alat ini berasal dari Jerman. Teknologinya di mana pertama sekali dibuat di Universitas Hohenheim yang berada di kota Stuttgart, Jerman. Hadirin sekalian, kenapa kita harus meningkatkan teknologi pengeringan? Kita ketahui bersama bahwa pengeringan merupakan metode pengawetan tertua di dunia yang diaplikasikan oleh manusia. Jadi hari-hari kita sebenarnya sudah dia adalah usaha kita untuk mengurangi kandungan air bahan sampai batas mikroorganisme tidak dapat tumbuh dan aktivitas enzim dapat kita hentikan. Maka di sini kemudian pengeringan itu ya dari bahan awalnya dia basah, setelah proses pengeringan dia menjadi lebih kering. Nah, tujuan kita tadi adalah untuk pengawetan, di mana dengan adanya proses pengeringan bahan yang kalau segar tadi dengan kandungan air tinggi tahan 2-3 hari, dengan ada proses pengeringan kita bisa simpan sampai setahun lebih, kira-kira seperti itu. Nah, pengeringan yang tertua di dunia itu adalah dengan metode penjemuran di bawah matahari terbuka. Itu namanya open sun drying. Jadi ini pada hari ini bisa melihat bagaimana situasi pengeringan hasil pertanian dan pangan olahan yang semua kita bisa melaksanakannya. Itu misalnya kalau di kilang padi mereka punya membuat lahan jemur dari beton, kemudian padi dihamparkan. Nah, sini ada juga teknologinya, di mana permukaannya tidak rata, tapi dibuat berlekuk ya, dan ada fungsinya. Misalnya salah satunya memperluas permukaan jemur, dan kemudian juga kalau tiba-tiba hujan, bahan padinya dinaikkan ke atas puncak lekuk, air langsung bisa di drainase dialirkan tanpa membasahi bahannya. Jadi ini pola pengeringan tadi dengan open sun drying tadi atau penyemuran. Dan salah satu yang jadi topik penelitian saya adalah pliu. Pliu ini kebetulan menjadi bahan makanan untuk kita manusia. Nah, juga dijemur dengan cara yang sama, dihamparkan di atas terpal plastik di matahari terbuka. Nah, sedangkan pengering terowongan Hohenheim yang berasal dari Jerman, kira-kira kita bisa lihat pada foto ini ya. Dia terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama kita lihat pada sebuah alat pengering kita perlu ada pemasukan aliran udara, karena dalam proses pengeringan kita menjadikan udara sebagai media pengeringan. Artinya ada bahan basah yang kita hamparkan, kita mengalirkan udara panas ke atas bahan tersebut, udara yang sudah kita panaskan sebelumnya, dan udara panas ini akan memanaskan bahan sehingga terjadilah mekanisme penguapan kandungan air di dalam bahan diambil oleh udara. Udara yang panas ini juga sangat hebat ya. Karena apa? Allah menciptakan properties udara itu begitu suhunya naik, RH-nya turun. Apa itu RH atau kelembaban
dia adalah holding capacity atau kemampuan udara untuk menyerap uap air. Nah, begitu udara masuk kita panaskan, maka udara panas ini RH-nya turun. Dia berpeluang mengambil atau menangkap uap air dari bahan yang kita keringkan. Nah, kemudian setelah ada tempat udara masuk, kita perlu juga di arah yang berlawanan kita letakkan air outlet atau tempat udara keluar. Kemudian di sini ada yang bagian berwarna hitam, itu kami beri nama solar collector ya. Dimana kenapa kita berikan permukaan berwarna hitam? Secara prinsipal, apabila radiasi matahari jumpa dengan permukaan yang berwarna hitam, dia akan menyerap radiasi secara maksimal. Jadi kalau kita menghitung secara matematis berapa energi yang bisa dikumpulkan pada permukaan berwarna hitam, kita akan mengumpulkan dengan maksimal hampir 100%. Kira-kira seperti itu berbanding permukaan berwarna lain. Maka kita berikan solar collector di sini. Kemudian kita menggunakan juga kipas tadi untuk membantu aliran udara masuk dan keluar. Nah, tentu kalau sudah ada kipas kita butuh listrik. Tapi tidak perlu khawatir, pada alat pengering ini kita merancang menggunakan yang namanya photovoltaic panel atau solar panel. Di mana solar panel ini adalah teknologi yang mengumpulkan radiasi matahari, dia ubah langsung jadi energi listrik. Jadi alat kita ini tidak perlu listrik dari sumber PLN. Kita punya listrik sendiri yang juga dari matahari. Nah, kemudian di sebelah sana adalah dryer bagian E ya. Itu merupakan tempat kita meletakkan bahan yang kita keringkan. Nah, bentuknya panjang seperti terowongan. Makanya namanya tadi alat pengering terowongan. Hohenheim Aceh, karena sudah ada kita orang Aceh yang ikut mengembangkan teknologi pengering ini, kita memberikan nama Aceh lah pada alat pengering. Nah, ini ada foto pada tahun 2013 ketika saya mengikuti Summer School di Jerman. Saya langsung melihat alat pengering yang berada di University Kassel di Jerman juga, di kota Kassel. Nah, ini ceritanya bagaimana sih sebuah alat pengering yang kita rancang ini dengan metode pengering terowongan Hohenheim Aceh bisa menghasilkan panas, yang kemudian panas itu bisa kita gunakan untuk proses pengeringan tadi. Nah, sangat sederhana metode pengumpulan panas. Yang pertama tadi menggunakan solar collector. Solar collector tadi adalah bagian yang saya bilang ada permukaan berwarna hitam. Nah, di sini saya juga mengembangkan. Kita punya di sini seng bergelombang berwarna hitam. Nah, kalau yang di Jerman saya lihat mereka menggunakan permukaan rata yang berwarna hitam di bagian kolektor. Nah, lagi-lagi saya belajar dari kilang padi tadi ya, yang menggunakan lantai jemur bergelombang dengan tujuan untuk memperluas permukaan jemur. Kita juga bisa menggunakan seng hitam bergelombang untuk memperluas permukaan absorber. Nah, jadi di sebelah sana setengahnya berwarna hitam adalah seng bergelombang berwarna hitam yang sebagai solar collector. Nah, ketika sinar matahari tadi menembus permukaan transparan, kita buat kali ini dari plastik ya. Sifat dari radiasi matahari yang masuk itu dia berubah panjang gelombangnya. Jadi yang datang itu sinar lambdanya itu lebih pendek panjang gelombangnya. Setelah berada di dalam dia berubah menjadi panjang sehingga nggak bisa keluar lagi. Istilahnya terperangkap di dalam. Nah, karena kita bisa memerangkap atau menangkap dari radiasi matahari, terjadilah peningkatan suhu yang sangat besar dan inilah menjadi energi pengeringan. Nah, jadi kita letakkan kipas inlet untuk memasukkan udara pengering di sebelah solar collector. Kemudian kita arahkan dia untuk mengalir ke arah ruang pengering. Dan ini adalah kami mengeringkan PLIU pertama sekali dan itu penelitian pada tahun 2015. Nah, itu adalah mekanisme pengumpulan panas pertama pada alat pengering ini menggunakan solar collector. Desain awalnya 50% alat pengering ini merupakan solar collector. Jadi 50% yang jadi ruang pengering. Nah, kemudian di sisi yang lain sebelah kita menjemur, kita juga mendapatkan sedikit namanya efek rumah kaca. Di mana di sini juga terjadi hal yang sama, walaupun tidak sebesar energi yang dikumpulkan di sebelah solar collector, kita juga ada efek pemanasan karena kita memerangkap radiasi matahari di dalam permukaan transparan ya. Jadi sehingga secara logika dapat kita lihat bersumberkan dari matahari dengan dua cara yang berbeda, yaitu menggunakan solar collector dan efek rumah kaca, kita mengumpulkan panas yang lebih banyak pada sistem pengering terowongan Hohenheim Aceh. Nah, ini adalah prototipe yang kami bangun tadi dan diuji untuk PLIU, dan pernah juga mahasiswa mengeringkan uwi ungu. Kemudian digiling jadi tepung. Kemudian ini pernah kita bangun lebih kecil ukurannya seperti yang kita punya.
di tahun 2018 dan pernah kita pengabdian masyarakat pada industri kerupuk tiram di Meraksa. Nah ini pernah ada di brosur, mungkin para hadirin bisa mengambil bawa pulang nanti. Kegiatan kami pada tahun 2019 membawa 2 unit alat pengering yang masing-masing panjangnya 6 meter ke Takengon. Ini ke desa Mambengi untuk pengeringan kopi. Di mana setiap alat pengering ada 9 loyang pengeringan ya.